Kembali lagi di channel Sun Academia. Kali ini kita akan mencoba mengimplementasikan struktur data yang baru, yaitu stack atau tumpukan. Struktur data stack atau tumpukan memiliki konsep yang berbeda dengan struktur data queue, di mana jika pada struktur data queue menggunakan konsep FIFO atau first in first out, di mana data pertama yang masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Sedangkan pada tipe struktur data stack, data yang pertama masuk akan menjadi data yang pertama keluar atau LIFO, last in first out. Oke, langsung saja kita akan mencobakan untuk mengimplementasikan dalam bahasa pemrograman Java. Nanti kita akan bekerja menggunakan dua kelas, yaitu stackr.java dan stacktest.java. Kita beralih dulu ke stackr.java. Di sini kita akan mempunyai integer atau private integer max size. Kemudian kita memiliki private char dalam bentuk array. Jadi nanti kita akan bekerja menggunakan tipe data char dalam bentuk array. Kemudian kita beri nama stack array. Lalu kita juga di sini punya private integer top. Kemudian atribut kelas ini hanya 3 ini saja. Lalu kita langsung saja buat konstruktor dari kelas stackr. Jadi kita di sini public class stackr di sini akan menerima variabel size. Kita beri nama saja integer s. Kemudian max size akan sama dengan s. Lalu stack array sama dengan char. Di sini new char max size. Jadi nanti besar atau ukuran dari stack kita akan sesuai dengan variabel s yang diinputkan. Lalu untuk top kita inisialisasi awal sama dengan -1. Oh ya, di sini harusnya public saja. Oke, konstruktornya sudah selesai. Kemudian kita akan beralih ke metode yang pertama, yaitu metode untuk menambahkan data. Di sini kita beri nama public void. Kita gunakan modifier public void. Kita beri nama push. Kemudian akan menerima data dalam bentuk tipe data char. Kita beri nama saya char j. Di sini untuk menambahkan data ke dalam stack. Mungkin sebelum ke method push, ada beberapa metode yang harus kita gunakan terlebih dahulu atau kita buat terlebih dahulu sebagai validasi atau pengecekan untuk metode-metode lainnya. Yang pertama mungkin kita butuh di sini public boolean is empty untuk memeriksa apakah stack kita kosong atau tidak. Jadi di sini kita akan mereturn nilai top
apakah sama dengan minus 1. Boolean is empty. Oke. Kemudian selanjutnya public boolean is full, untuk memeriksa apakah stack kita penuh atau tidak. Di sini akan mereturn nilai apakah top sama dengan max size dikurang 1. Di sini berarti untuk memeriksa apakah stack kosong, memeriksa apakah stack penuh. Kemudian mungkin yang perlu kita tambahkan di sini bisa kita tambahkan public integer size untuk memeriksa berapa total data yang ada pada stack kita. Di sini kita return top plus 1. Memeriksa banyak data yang ada pada stack. Oke. Kita lanjut. Tadi kita akan membuat metode push, di mana metode push ini akan digunakan untuk menambahkan data ke dalam stack. Jadi langkah pertama untuk metode push ini, kita akan memeriksa apakah stack kita penuh atau tidak, sehingga di sini kita panggil method is full. Jika ternyata penuh, kita akan cetak di sini stack penuh. Stack penuh tidak bisa push data yang akan ditambahkan. Lalu kita return do nothing untuk keluar dari program. Namun kalau misalnya stack kita belum penuh, maka kita akan gunakan stack array pada indeks plus top sama dengan J. Nah ini pada kode ini, kode program yang ini, stack pada indeks plus top sama dengan J. Untuk operasi ini namanya operasi pre-increment, sudah kita jelaskan juga di video implementasi queue, dimana kalau kita jelaskan di sini berarti dia akan berarti di sini plus top ini namanya pre-increment karena dia akan menambah plus begitu, dan dia sebelum dilakukannya operasi. Maksudnya dia akan ditambah dulu baru pakai. Maksudnya dia berarti di sini nilai top kita di awal adalah minus 1. Nah, misalnya di sini berarti kalau misalnya kita jabarkan lagi, top kita sama dengan minus 1. Nah, dia akan tambah dulu baru pakai. Maksudnya baru pakai di operasi. Yang akan dilakukan gitu ya. Nah, saat top sama dengan minus 1, maka dia akan ditambah dulu nilainya. Berarti minus 1 di sini. Berarti di sini minus 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, berarti nilai top sekarang adalah sama dengan 0. Nah, karena dia sudah ditambah dulu,
kemudian baru dipakai di operasi inisialisasi J sama dengan stack array pada indeks plus top. Nah, berapa indeks di sini nilainya? Nilai indeks di sini akan sama dengan 0. Berarti di sini nanti stack array pada indeks ke 0 nilainya sama dengan J, begitu. Jadi dia karena di sini ada kode program plus top yang berarti per increment, dia akan melakukan tambah dulu baru pakai. Tambah dulu nilainya, berarti dari -1 karena dia increment 1 nilai, maka +1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kemudian baru pakai di mana? Pakai di operasi inisialisasi J ke nilai stack array ke 0. Jadi stack array pada indeks ke 0 akan sama nilainya dengan J. Begitu kira-kira penjelasannya. Oke. Kemudian setelah push, kita juga mempunyai metode yang digunakan untuk mengambil data di stack kita. Jadi di sini public char pop. Di sini untuk mengambil data paling atas dari stack. Ingat bahwa konsep dari stack adalah LIFO, last in first out. Jadi data yang pertama diinputkan, ditambahkan akan menjadi data yang paling akhir keluar. Jadi atau sebaliknya, data yang paling akhir ditambahkan akan menjadi data yang paling pertama keluar, sehingga nantinya pada metode pop ini akan mengambil data paling atas dari stack atau tumpukan data kita. Oke, di sini yang pertama kita akan melakukan validasi atau pengecekan apakah stack kita kosong atau tidak, sehingga di sini kita panggil method isEmpty, berkebalikan dengan method push, karena push akan menambahkan data sedangkan method pop akan mengurangi atau mengambil data. Jika ternyata kosong, kita akan cetak stack kosong, tidak bisa pop, gitu ya. Oke. Kemudian returnnya adalah return begini, \0. Ini adalah karakter 0. Karena di sini kita menggunakan tipe kembalian char, maka untuk keluar dari program kita tidak bisa return do nothing seperti ini. Jadi kita akan memakai return 0 menggunakan karakter charnya atau \0. Kemudian jika ternyata stack kita tidak kosong, maka kita akan return stack array pada indeks ke top. Jadi yang paling atas yang akan kita keluarkan datanya. Lalu metode selanjutnya ada public char pick. Oh ya, sebentar. Sepertinya ada yang kesalahan. Di sini top minus. Nah, ini berkebalikan dengan yang ini. Nah, kalau ini namanya top minus itu namanya post decrement. Artinya pakai dulu baru kurangi.
Nah, maksudnya bagaimana? Misalnya kita memiliki top sama dengan 10 begitu ya. Jadi ada data 10 buah di stack array kita. Nah, saat menjalankan top minus minus, dia akan pakai dulu. Jadi stack array pada indeks ke-10 begitu akan di return terlebih dahulu. Ini akan di return terlebih dahulu. Kemudian setelah di return, maka nilai topnya baru dikurangi. Jadi di sini pakai dulu baru kurangi. Nah, nilai top akan sama dengan 10 dikurang 1. Di top sekarang akan sama dengan 9. Maksudnya bagaimana? Dia akan pakai dulu di operasi apa? Pakai dulu di operasi returnnya, sehingga dia akan di return dulu dengan nilai top sama dengan 10. Jadi yang akan di return nanti yang akan dicetak begitu ya, nilai stack pada indeks ke-10. Nah, setelah return tersebut selesai, maka nilai top akan dikurangi, baru dikurangi, akan di decrement dengan nilai 1 sama dengan, sehingga di sini 10 dikurangi 1 akan sama dengan 9. Sehingga setelah metode ini berjalan, maka nilai top pada akhir proses adalah sama dengan 9. Jadi begitu perbedaan antara letak tanda plus atau minus di variabel. Kalau di sini namanya pre-increment, kalau di sini namanya post-decrement. Decrement karena dia menurun, increment karena dia menaik atau meningkat. Nah, kemudian pada metode pick atau public char pick, di sini kita akan melakukan pertama kali akan memeriksa apakah stack kita kosong atau tidak. Sehingga di sini dipanggil method is empty. Kita copy saja di sini. Kalau ternyata kosong, maka tidak bisa pick. Jika ternyata tidak kosong, maka yang akan di return adalah stack array pada indeks ke top. Jadi dia hanya melihat saja apa data di yang paling atas. Kalau ini mengambil data gitu ya, berarti kalau ini mengambil data, kalau ini berarti melihat data, karena dia melihat data paling atas dari stack. Oke, kemudian ada 2 metode lagi yang akan kita cobakan. Yang pertama itu public, kita beri nama saja public void menggunakan modifier void display stack, dimana pada metode display stack ini akan menampilkan data. Di sini tidak perlu print line, menampilkan data stack dari bawah ke atas, jadi dari bottom ke top. Oke, sehingga di sini kita pakai looping for saja, looping for i sampai 0. Kemudian di sini kita gunakan batas atasnya sama dengan top, di sini kurang dari sama dengan top. Kemudian kita cetak
stack array, di sini stack array pada indeks ke i. Oke. Di sini tidak berprint line. Kemudian di sini kita cetak spasinya atau enternya. Oke, display stack untuk menampilkan data dari bawah ke atas. Kemudian ada satu metode lagi, kita beri nama public void tampil stack. Bedanya apa dengan display stack? Pada tampil stack akan menampilkan data stack dari atas ke bawah, hanya beda cara mencetaknya saja. Di sini top, berarti di sini bottom. Kemudian kita gunakan looping for, batas bawahnya kita gunakan top. Jadi kemudian di sini berarti karena kita dari atas, berarti di sini lebih dari sama dengan 0 dan kita dikreman. Selanjutnya sama seperti ini, kita cetak masing-masing dari data stack kita, lalu di sini kita enter. Oke. Nah, untuk kelas stack r.java sudah kita ketikkan semua metode-metodenya. Kita akan beralih ke stack test.java untuk mencobakan atau untuk merunning kode program stack kita. Di sini kita langsung ke metode main, lalu kita buat objek misalnya stack r stack sama dengan new stack r, kita size nya kita beri saja 10. Lalu kita coba push stack.push, caranya misalnya di sini p, kita coba beberapa kali p, misalnya kita coba 5 kali begitu, 2, 3, 4, 5. Misalnya di sini kita coba b, di sini kita coba 6. Di sini bisa kita coba kurung buka, di sini kita coba persen. Oke. Nanti kita push 5 data. Setelah itu kita coba beberapa metode yang sudah kita tuliskan tadi. Misalnya di sini kita coba cetak data stack paling atas. Di data stack paling atas berarti kita panggil stack.pick, kemudian data stack paling atas, lalu data stack atau ukuran stack sekarang di ukuran stack. Jadi di sini kita panggil size, kemudian kita coba apakah stack kosong, apakah stack kosong. Di sini kita panggil is empty. Lalu apakah stack penuh gitu ya? Apakah stack penuh? Apakah stack penuh? Jadi kita panggil is full. Lalu kita coba enter saja. Oke.
Sampai sini kita coba running. Oke, berarti data stack paling atas adalah persen. Seperti konsep kita, LIFO, last in first out, atau data yang pertama masuk dia akan menjadi data yang paling terakhir keluar, atau sebaliknya data yang paling terakhir masuk dia akan menjadi data yang paling pertama keluar. Oke, kalau misalnya kita tampilkan semuanya, berarti display stack, berarti kita panggil display stack dan tampil stack ya. Oke, misalnya di sini kita panggil saja langsung stack dot display stack, kemudian stack tampil stack. Kita coba running. Oke, nah ini dia data dari bawah ke atas, ya ini PB6 kurung buka dan persen. Itu dari bawah ke atas. Jadi ini paling bawah, kemudian di atasnya, di atasnya, di atasnya. Nah, dari atas ke bawah itu kebalikannya, persen kurung buka 6 B dan P. Oke, berarti sampai sini konsep kita sudah berjalan sebagaimana mestinya di kode program yang sudah kita ketikkan atau kita implementasikan. Kemudian kita coba metode pop. Di sini kita pop, di sini kita panggil stack.pop. Kita coba 4 kali begitu. Jadi ada 4 kali pop. Kemudian kita coba panggil lagi display stack dan tampil stack. Kemudian mungkin kita semuanya saja agar nampak bedanya. Oke, di sini. Nah, kita coba running ulang. Berarti di sini, nah ini dia yang di pop atau yang dikeluarkan, yang diambil datanya adalah data yang paling atas. Jadi yang persen, kemudian kurung buka, kemudian 6 dan kemudian B. Nah, karena 4 data ini sudah diambil sehingga data yang tersisa hanya P saja dengan ukurannya 1. Kemudian apakah stack kosong, dia belum kosong, dan apakah stack penuh, dia juga belum penuh. Karena tidak kosong karena masih ada 1 data, dan belum penuh karena maksimal stack kita adalah 10 data. Oke, dan jika di print mau dari atas ke bawah atau bawah ke atas itu sama-sama P karena hanya 1 data yang tersisa. Oke, kemudian kita coba stack beberapa data atau kita push beberapa data. Jadi di sini kita langsung saja stack.push. Misalnya di sini kurung siku, kemudian kita coba beberapa kali. Kemudian di sini kita coba bintang, lalu tanda dan, kemudian misalnya angka 4, lalu di sini huruf G, lalu coba di sini pembatas gini. Oke. Lalu di sini kita coba tanda itu.
tanda mendekati mungkin, kemudian tanda kurang dari, lalu di sini ada huruf V. Ini kita coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, 9. Harusnya di sini stack kita sudah penuh ya. Berarti coba kita print lagi yang ini. Kita running ulang. Oke. Nah, di sini tadi berarti sebentar, di sini mungkin kita perlu jarak di sini. Oke. Nah, tadi di sini kondisi terakhir kita saat kita tambahkan 9 data baru, maka stack paling atas adalah V. Benar, karena V adalah data paling akhir yang kita tambahkan. Kemudian ukuran stack 10, apakah stack kosong, false, apakah stack penuh, true. Kemudian kalau datanya kita cetak dari bawah ke atas akan seperti ini, dan dari atas ke bawah akan seperti ini. Oke. Nah, karena ini stacknya penuh, kita bisa coba push lagi. Misalnya stack.push data sembarang begitu, misalnya kita coba angka 10 atau 11. Oh, sebentar, dia char ya. Kayaknya error nih. Karena dia char, mungkin ini huruf A besar saja. Kita coba push sekali lagi. Harusnya akan muncul pesan error karena stack kita sekarang penuh kondisinya. Nah, stack penuh tidak bisa push A, begitu ya. Berarti error handling dari ini, dari validasi yang kita buat itu berjalan. Oke, kemudian kita akan coba pop semua datanya. Kemudian kita coba untuk melihat apakah bisa di pop lagi setelah datanya kosong. Oke, di sini mungkin kita bisa menggunakan looping while selama datanya stack is empty, selama tidak kosong gitu, kita tambahkan tanda seru di depan, maka kita akan menggunakan metode pop tadi ini. Oke, jadi selama datanya itu masih ada, kita akan pop semuanya, akan keluarkan semuanya. Kemudian kita cobakan lagi. Berarti sini kan akan menghabiskan seluruh datanya. Nah, kita akan coba pop sekali lagi. Harusnya di sini akan muncul error stack kosong, tidak bisa melakukan pop yang sudah kita buat kan tadi. Nah, ini kita coba, kita running ulang. Oke. Nah, di sini pop. Tadi di sini keadaan terakhir kita stack penuh, tidak bisa push A. Kemudian kita pop semuanya, kita pop ke 10 datanya. Nah, kemudian pada pop yang terakhir itu kita tidak bisa kita pop karena stacknya kosong. Sehingga di sini muncul error bahwa proses pop tidak bisa dilakukan. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jadi kita sudah bisa mengimplementasikan beberapa metode yang bekerja pada struktur data stack atau tumpukan. Yang pertama kita bisa push data, pop data, pick data,
kemudian display dari bawah ke atas, dan tampilkan data dari atas ke bawah. Semoga dapat memahamkan bagaimana konsep dan cara kerja struktur data stack pada bahasa pemrograman Java. Sampai jumpa pada video selanjutnya.